Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adalah ketika kita sudah selesai melaksanakan ibadah puasa dengan berbagai amaliyahnya dan berharap Allah memerintahkan kepada kita untuk berpuasa itu la'allakum, mudah-mudahan dengan berpuasa itu kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Artinya tidak semua orang yang berpuasa itu bisa menjadi orang yang bertakwa. Tidak semuanya. Maka kita terus memohon Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil qail fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu ma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Suasana terbaik setelah menikmati salat subuh berjamaah, kita mensyukuri dari berbagai nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang menjadi uswah kita dalam menjalani hidup dan kehidupan ini. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertanyaan yang sangat mendasar adalah ketika kita sudah selesai melaksanakan ibadah puasa dengan berbagai amaliyahnya dan berharap Allah memerintahkan kepada kita untuk berpuasa itu la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan dengan berpuasa itu kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Artinya, tidak semua orang yang berpuasa itu bisa menjadi orang yang bertakwa. Tidak semuanya. Maka kita terus memohon kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kemampuan kita, di mana di bulan Ramadan kita berupaya untuk melaksanakan puasa di siang hari, tarawih di malam hari, kemudian memperbanyak doa di bulan yang terbaik tersebut, dan memperbanyak baca Al-Quran, dan memperbanyak sedekah. Itulah yang kita lakukan. Lalu kita berharap kepada Allah, dengan keterbatasan kita, tidak maksimalnya kita menikmati bulan-bulan yang terbaik itu, tetap saja kita minta kepada Allah, waja'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikanlah kami menjadi orang-orang yang memimpin dan dalam posisi orang yang bertakwa. Karena dalam riwayat Jabir, sebetulnya perginya Ramadan itu musibah. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah, apa musibah yang kita dapatkan ketika Ramadan ini meninggalkan kita ya Rasulullah? Bahkan langit bumi menangis dan para malaikat juga menangis. Kalau kita tertawa gitu ya, senang. Nah, ini bedanya ini. Ya.
Jadi itu dikatakan musibah. Kenapa ya Rasulullah, musibah apa yang sebetulnya terjadi kepada kita setelah Ramadan meninggalkan kita? Bagaimana tidak musibah? Pahala yang kita dapatkan ketika di bulan Ramadan itu berlipat ganda. Dan kita berupaya mendapatkannya. Yang biasanya baca Quran sekedarnya saja, ini Masya Allah. Apalagi malam 10 terakhir. Berupaya untuk menikmati bahwa Allah melipat gandakan pahala. Untuk menikmati ada malam, satu malam khairun min alfi syahr. Ramadan pergi, fasilitas itu juga pergi. Artinya apa? Kita kehilangan. Kita kehilangan momen yang terbaik di bulan tersebut. Lalu kalau kita sekarang melakukan kebaikan, nilainya seperti bukan pada bulan Ramadan. Udah gitu, habis Ramadan, malasnya nambah lagi. Iya kan? Berarti tambah tekor aja ya. Sudah amalia kita di bulan Ramadan berlipat ganda, kita semangat mengamalkannya. Begitu Ramadan meninggalkan kita, pahalanya tidak sebanyak bulan Ramadan, malasnya lebih banyak. Inilah yang dikatakan musibah sebetulnya. Apalagi pulang mudik, utangnya tambah banyak. Tambah lagi dah musibahnya tuh. Ya, maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita pahami lebih jauh suasana Ramadan sebagai model aktivitas hidup kita. Walaupun sudah tentu berkurang atau bertambah. Insya Allah berkurang. Baca Qur'annya tidak sebanyak Ramadan. Sodakohnya tidak sebanyak Ramadan. Ngopinya lebih banyak kalau Ramadan. Inilah gambaran bagaimana kita berupaya bahwa Allah itu begitu mencintai kita. Begitu sayang kepada kita. Maka Allah berikan waktu terbaik supaya kita menikmati waktu terbaik itu. Pertanyaan berikutnya, dari bulan yang selain Ramadan itu adakah waktu-waktu yang harus kita nikmati yang terbaik? Ada. Tetap ada. Walaupun nilainya, pahalanya tidak sebanyak Ramadan. Tapi bahasa terhadap nilai yang terbaik itu ada. Contoh, bangun sebelum subuh kita sholat tahajud. Itu waktu yang terbaik. Kita melaksanakan sholat jamaah subuh itu waktu yang terbaik. Dan begitu juga sholat-sholat lainnya dengan berjamaah itu punya nilai yang berbeda. Dibandingkan dengan amaliyah yang lain maksud saya. Jadi kalau kita sholat di rumah sendirian, dengan sholat berjamaah, itu pahalanya banyakkan mana? Nah, berarti kita ambil tuh kesempatan untuk berjamaah. Karena kita masih banyak hal yang kurang. Dan Ramadan insya Allah tahun depan kembali. Cuma masalahnya kita masih kembali apa enggak? Atau kita udah kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Rasulullah menyatakan laqad barakallahu lirajulin fi hajatin aksaru du'a fiha utiyaha au muni'aha. Dari semua yang kita lakukan, kita hanya berupaya kepada Allah untuk selalu berdoa, memohon. Tidak ada lagi sudah. Ya, tidak ada lagi upaya kita setelah Ramadan meninggalkan kita dan kita tetap melakukan kebaikan-kebaikan sesuai dengan apa yang diperintahkannya. Dan masih ada amalan yang terbaik. Tadi kalau sholatnya berjamaah,
Kalau bangunnya sebelum subuh. Ya. Maka dengan doa ini kata Rasulullah, sesungguhnya Allah memberkati seseorang yang mempunyai kebutuhan lalu banyak berdoa kepada Allah. Kita banyak nggak kebutuhannya? Banyak. Apa yang prioritas kebutuhannya? Antum yang tahu. Apa sebenarnya sih yang antum harapkan? Antum mau jadi orang kaya gitu, minta kepada Allah, berikan saya kekayaan yang banyak. Lalu setelah kaya, apakah akan lebih baik hidupnya? Allah akan memberikan apa yang kita minta. Ud'uni astajib. Tapi apakah yang Allah berikan kepada kita itu akan menjadikan kita lebih baik atau tidak? Pengertian lebih baik itu adalah apakah ketika Allah memberikan apa yang kita inginkan, kita semakin dekat dengan Allah atau semakin jauh? Itu pertanyaannya. Ya. Ya biasanya kalau kita mungkin masih yang muda-muda ini, ya kayak Haji Agus kan masih muda ini. Ya, karena dia yang paling dekat, ya yang paling gampang. Artinya apa yang antum minta itu kepada Allah apa? Kayaknya kalau duit saya banyak, gitu ya. Pokoknya beres semua. Padahal setelah duitnya banyak, tambah kagak beres. Ya, maka pastikan Allah akan memberikan segala apa yang kita minta. Tapi jangan sampai setelah Allah memberikannya malah kita semakin jauh dengan Allah. Maka berdoa itu adalah sebagai satu model hidup kita. Untuk apa kita berdoa? Karena Allah memerintahkan kepada kita agar kita minta kepada Allah. Wa idza sa'alta fas'alillah. Kalau kamu minta, hanya minta kepada Allah. Karena bisa jadi orang ada yang minta tidak kepada Allah. Kenapa orang senang dekat dengan pejabat? Kenapa? Hah? Ada orang yang senang dekat pejabat ketimbang sama ustadz, enakan sama pejabat. Nah, apanya yang diharapkan? Coba antum bisa membayangkan. Artinya manusia itu dalam menjalani kehidupannya ada keinginan-keinginan. Lalu dengan dia punya keinginan, maka dia mendekati. Siapa yang berharap itu dia mendapatkan. Nah, ketika orang dekat dengan pejabat, kira-kira ya, apa yang diharapkan oleh orang itu? Ketika orang dekat dengan orang-orang soleh, selalu cinta ke majelis, apa yang diharapkan oleh orang itu? Ini yang harus kita pahami dalam menjalani kehidupan. Supaya kita memastikan semua yang kita lakukan itu agar kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan seolah-olah kalau duit saya banyak, saya lebih dekat dengan Allah. Itu siapa? Kasusnya siapa itu? Sa'labah, kan gitu Sa'labah. Ketika dia miskin, dia dekat dengan Allah. Ketika kaya, bahkan Allah ditinggalkan. Ya. Antum ini minta, ya Allah berikan saya harta yang banyak, berkah gitu kan ya. Makanya kan doanya Rasulullah, Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Kekayaannya terakhir. Ya. Allah nas'alukal huda. Setelah kita meminta kepada Allah supaya kita selalu dibimbing oleh Allah dengan hidayahnya, dengan petunjuknya. Ketika duit kita sedikit, ya, tetap Allah membimbing kita, menikmati kita. Sebab kalau mintanya, antum kalau doa minta kaya dulu apa minta dibimbing dulu?
Nah ini dia. Makanya urutannya tadi nas'alukal huda wattuqa wal afaf wal ghina. Ya Allah, kami mohon kepada Engkau petunjuk, takwa, menjaga diri, baru kaya. Orang dalam menjalani hidupnya susah tapi dekat dengan Allah. Terus dia menikmati susahnya tapi dekat dengan Allah. Dan dia bersyukur kalau dia itu susah tapi dekat dengan Allah. Maka mudah-mudahan setelah kayanya dia lebih dekat kepada Allah. Dengan doa tadi tuh. Ya. Karena manusia ini begitu mudah menikmati kehidupan dunia, tapi setelah itu jauh kepada Allah. Nah, maka Allah akan memberikan keberkahan. Entah ini kalimatnya di sini utiyaha au muni'aha. Pertanyaannya, ada nggak doa yang ditolak oleh Allah? Ada nggak? Antum berdoa ditolak oleh Allah? Ada nggak? Nggak ada. Bukan ditolak, diganti dengan yang lebih baik. Cuma kan antum maunya cash aja kan ya. Ya. Karena antum punya utang berarti yang diminta apa? Ya duit kan, apa lagi? Emang punya utangnya utang duit, mintanya duit. Udah gitu nggak dikasih-kasih lagi sama Allah. Misalnya. Ya. Sebetulnya bukan tidak dikasih, Allah kasih yang lain. Ya. Maka kan doa itu cash, Allah berikan sesuai dengan apa yang kita minta. Kedua, ya, Allah kasih tapi nanti dikasihnya di akhirat. Antum sabar nggak nungguin doa di akhirat dikasihnya? Ya kan? Yang ketiga, Allah tidak memberikan apa yang diminta, tapi diganti oleh Allah yang lebih baik. Ini dia. Ya, jadi antum merasa sering berdoa ini kayaknya saya nggak terima doa saya. Bukan nggak diterima. Ya, Allah berikan yang lebih baik. Apa yang lebih baiknya? Ya itu yang bagaimana kita bisa merasakannya. Tapi harus kita yakini bahwa Allah akan menerima, menjawab apa yang kita minta. Makanya jangan bosan meminta kepada Allah. Karena Allah lebih senang diminta. Ya. Allah lebih senang diminta. Tapi manusia lebih senang meminta kepada selain Allah. Kalau minta kepada selain Allah, yang diminta itu dia bosan. Allah tidak bosan Allah. Ya, kita minta berulang-ulang kepada Allah, Allah tidak bosan. Bahkan Allah senang. Ketika kita banyak meminta. Nah pertanyaannya, sebetulnya kita ini sudah banyak meminta kepada Allah atau belum? Contohnya, kalau kita habis sholat aja, ya, itu saya lihat belum minta aja udah kabur. Padahal disitulah sebetulnya kesempatan kita untuk meminta. Ya. Dan saya nggak tahu kalau sholat sebut tadi Masjid Al-Ittihad 4 saf itu begitu sampai Allahumma anta salam itu udah hilang 2 saf setengah. Apa penyebabnya? Padahal di situ kita harus minta. Atau memang terlalu banyak urusan orang. Begitu selesai langsung saja. Ini kalau ada yang masih kuliah ini, coba buat penelitian. Kenapa orang habis sholat tuh buru-buru kabur? Ya, iya, itu menarik sebetulnya. Padahal ketika kita sholat itu kan sunnahnya istighfar dulu, ya. Terus kita meminta apa yang kita inginkan. Makanya kan saya sering sampaikan ini supaya
Antum menikmati betul setelah sholat itu. Tenang dulu, mau kemana ente? Udah nggak tahan Ustaz mau ngerokok. Itu kali saya nggak bisa jawab dah kali itu. Ya, harus kita yakini sebanyak doa kita yang kita mohonkan kepada Allah, keberkahan hidup kita akan berbeda. Ya, jadi soal minta kepada Allah itu soal kenikmatan hidup. Karena yang kita minta itu kebaikan, tapi kebaikannya pas yang mana Allah yang Maha tahu. Ya, dulu saya mendapatkan jamaah itu. Ente kenapa jarang ke masjid? Ya Allah Ustaz, alhamdulillah. Kalimatnya alhamdulillah. Ya, proyek saya banyak yang gul. Jadi gara-gara proyeknya banyak, masjidnya ditinggal. Itu contoh yang gampang. Kira-kira ketika proyeknya ditambah itu, bisnisnya sukses itu, sebetulnya apa maunya Allah? Itu menjadi pertanyaan. Orang yang diberikan harta berlimpah itu sebetulnya lebih rawan. Ya, lebih besar resikonya. Maka pertanyaannya, mana yang lebih banyak lulus? Yang duitnya banyak atau duitnya dikit yang diuji oleh Allah? Duitnya dikit. Ya, hari Sabtu dia nggak kemana-mana, orang duitnya dikit. Hari Minggu dia nggak pergi kemana-mana karena duitnya dikit. Coba yang duitnya banyak. Kira-kira begitu. Ya, itu contohnya saja. Maka pastikan jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, teman-teman sekalian, apa yang Allah berikan kepada kita dan apa yang kita minta kepada Allah sepertinya tidak diberi, tetap kita harus terus berdoa. Karena tidak ada doa yang kita minta kepada Allah tidak diberikan. Maka dalam hidup ini kita harus terus bersyukur. Karena kata Allah, wa qalilun min ibadiyas, sedikit dari hambaku yang pandai bersyukur. Kalimatnya wa qalilun min ibadiyas syakur. Sedikit dari hambaku yang demen bersyukur. Makanya kenapa saya sering sampaikan juga, la tada'anna fi kulli duburi kulli sholatin antakula Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadah. Wasiat Rasulullah kepada Mu'adz bin Jabal, hai Mu'adz bin Jabal, jangan kamu tinggalkan setelah kamu sholat, kamu berdoa, kamu meminta, kamu menyebut Allahumma inni, ya Allah tolonglah saya ala dzikrika, agar saya selalu ingat kepada Engkau, wa syukrika, dan agar saya selalu bersyukur kepada Engkau, wa husni ibadatik, dan ibadah saya setiap hari tambah baik. Masya Allah. Ini doa yang luar biasa. Ya, pahami doa ini. Memang kita mau bersyukur, mau ingat kepada Allah, mau apapun, kalau kita tidak ditolong oleh Allah, nggak bisa. Antum datang ke sini, ya, kalau bukan karena Allah nggak bisa. Antum ini bukan orang hebat, kita bukan orang hebat, karena Allah memberikan kepada kita kekuatan. Karena Allah memberikan kepada kita kesadaran. Akhirnya kita bisa melakukan apa yang Allah perintahkan. Kenapa ada orang pelit? Orang pelit itu orang kaya, orang miskin. Orang kaya, orang miskin mau ngasih apa dia? Iya kan? Secara materi maksud saya. Kenapa ada orang pelit?
Karena dia tidak diberikan oleh Allah kekuatan untuk memberi. Justru akan muncul orang-orang bakhil, ya, karena Allah tidak memberikan kesempatan. Maka ada istilah al-hidayah wa taufik. Orang pelit tahu nggak kalau pelit itu nggak boleh? Dia pelit nih. Tahu nggak kalau pelit itu sifat buruk? Tahu nggak? Tahu. Tahu. Tapi dia tidak mendapatkan taufik. Tidak bisa lari dari situ dia. Mestinya kalau begitu tahu pelit ini nggak bagus, dia lari. Nggak bisa tetap. Kalau Allah tidak memberikan taufik. Maka ketika ada kebaikan yang kita tidak bisa melakukan, padahal kita tahu. Ya. Ini ada ta'lim sekarang nih. Ya. Ada ta'lim. Ta'lim diumumkan. Besok ada ta'lim atau apalah ta'lim. Tapi tetap aja. Kita tidak bisa mendatangi majlis ta'lim itu. Berarti kita tidak mendapatkan taufik. Hidayah yang tahu kita. Oh iya, besok ada pengajian. Oh, gitu doang. Oh. Tapi nggak bisa menikmati apa yang disampaikan tadi. Maka kita harus akui. Ya. Sebetulnya antum ini udah cukup nggak ilmu untuk beramal dalam keseharian? Udah cukup belum? Cukup sudah. Bagaimana antum bisa menikmati, bisa bangun sebelum subuh? Udah tahu belum? Tahu. Antum tahu sholat subuh berjamaah lebih utama? Tahu. Dan begitu berikutnya dalam tahu. Tapi kenapa berat? Ya kan? Tahu tapi tidak menikmati. Ada orang yang senang kuliner. Senang kuliner. Dia tahu di sana ada makanan yang enak. Datengin nggak? Datengin. Bahkan baru pulang saja, ntar besok ke situ lagi ya. Masya Allah. Baru pulang tuh. Karena apa? Karena enaknya, karena nikmatnya. Bagaimana antum bisa merasakan ketika datang ke majelis ilmu ini enak apa tidak? Kira-kira gitu kan ya. Kalau enak, mudah-mudahan saya besok bisa hadir lagi. Dan begitu berikutnya seperti orang yang senang kuliner. Merindukan untuk bisa melakukan lagi karena ternyata masakan itu enak betul. Bahkan mahal pun dia berani mengeluarkannya. Karena apa? Karena nikmat, karena enak. Nah, bagaimana kita merasakan majelis ilmu ini adalah sebuah kenikmatan yang tidak mungkin kita tidak mendatangi lagi. Yang tidak mungkin kita tidak bisa menikmati lagi. Jadi kuliner kita itu begitu dengar suara adzan, kuliner tuh. Ya, Masya Allah, nikmat betul sholat berjamaah. Selesai sholat, kita berzikir, berdoa. Nikmat betul. Ya. Kalau kuliner kan ada kenyangnya. Kalau zikir ada kenyangnya nggak? Nggak ada. Tapi belum zikir udah kenyang duluan. Masya Allah. Nah maka, kata Rasulullah, la yaskurullah man la yaskurun nas. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebetulnya wasilah. Kalau ketika seseorang berbuat baik kepada antum, itu tetap sebetulnya gerak Allah. Saya ada yang menarik nih, saya nggak tahu. Ini wallahu alam. Ya, saya punya murid ini, ya, sekarang dia sedang kuliah S3, mau kuliah S3. Udah lama nggak ketemu. Lalu dia telepon saya, WA saya. Baru ketemu kok dia pinjem duit gitu. Ini luar biasa ini. WA dia. Cerita bahwa saya mau masuk S3 Ustaz.
saya kurang uang 5 juta. Kapan ente, ya pura-pura saya mau ini aja. Kapan ente harus bayar ini? Paling lambat besok, Ustaz. Wah, luar biasa. Padahal udah lama nggak ketemu. Begitu ketemu lagi, pinjam duit. Menarik kan ya? Ini kira-kira yang menggerakkan siapa? Saya bilang ini, ya memang saya punya duit. Kalau sekedar 5 juta saya punya duit. Tapi kenapa dia ujug-ujug kalau ya? Ya mungkin kalau sering ketemu gitu kan ya? Wajar. Ini udah lama gak ketemu. Tapi saya tahu orangnya tuh baik. Saya tahu orangnya tuh baik. Tapi saya nggak yakin jangan-jangan nih yang WA bukan dia kan? Zaman sekarang kan begitu ya? Nah. Akhirnya saya telepon. Ente bener mau pinjam duit? Iya Ustaz. Dalam hati bener berarti. Cuma pertanyaan saya kok kenapa nih ya manusia begitu gampang menghubungi manusia, urusannya fulus. Tapi ya saya yakin gerak Allah itu saya yakin betul. Akhirnya saya kasih nggak Pak? Saya kasih Pak. Karena pasti yang gerakin ini Allah. Kok dia tahu kalau saya punya duit? Ya minimal doa juga kayaknya yang punya duit Ustaz Makmun nih kali gitu ya. Mudah-mudahan. Saya husnudon aja. Tapi saya terakhir sebelum saya transfer itu, ya saya telepon, ente benar mau pinjam duit? Ya Ustaz, udah. Ya dengan bahasa asik deh ya. Orang kan kalau mau pinjam duit kan bahasanya asik kan ya. Ya udah, saya kirim. Wallahu a'lam bishawab berikutnya. Artinya memang sebetulnya kita ini lebih banyak berhubungan dengan manusia apa dengan Allah? Faktanya. Faktanya dengan manusia, Pak. Walaupun sebetulnya hakikatnya semua yang menggerakkan adalah Allah. Makanya kalimatnya la yaskurullah man la yaskurnas. Orang tidak akan bersyukur kepada Allah kalau dia tidak bersyukur kepada manusia. Jadi ketika misalkan sebut saja tadi, ya, ketika orang itu saya butuh uang, saya pinjam, lalu dikasih. Dia terima kasih kepada Allah dulu, kepada manusia dulu. Ketika itu terima kasihnya kepada manusia. Terima kasih Pak, terima kasih Bu, dan lain sebagainya. Baru setelah itu mungkin dia berdoa, ya Allah, Alhamdulillah. Tapi kalau kepada manusia aja dia tidak terima kasih, apalagi kepada Allah. Karena Allah itu sudah dianggap jauh. Makanya, sekecil apapun Bapak hadirin sekalian, ketika orang berbuat baik kepada kita, minimal terima kasih. Wujud syukurnya kepada Allah, apa yang kita lakukan? Kita doakan orang yang menolong kita itu. Jangan begitu dikasih, ya segini mah kagak dikasih, kebangetan ya. Berterima kasih kepada manusia dengan ucapan terima kasih, lalu setelah itu berterima kasih kepada Allah dan kita doakan orang yang menolong kita tadi. Dengan harapan apa? Orang yang sudah menolong kita supaya tidak kecewa kepada kita. Ini biasanya tadi kan, kalau orang pinjam uang, cepat pinjamnya, banyak janjinya. Iya, ini masalah dalam muamalah ini memang. Makanya pertanyaannya, yang diatur oleh Allah, yang minjem apa yang dipinjemin? Allah mengaturnya yang mana? Yang minjem apa yang dipinjemin? Yang dipinjemin ternyata Pak. Bukan yang minjem. Maka kalau Bapak dipinjemin duit, harus betul-betul sabar betul. Iya. Apa kata Allah? Wa in kana du usratin panadhiratun ila maisarah. Wa anta shadaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ini
arahannya kepada yang dipinjam. Kalau dia yang minjem sama ente dalam kesulitan, tunggu sampai dia bisa bayar. Kalau perlu ente sedekahin. Kalau ini kok yang diurus, yang dipinjam, yang minjem, yang diurus ya. Tapi ada apa konsekuensi yang minjem kalau tidak membayar? Lebih berat lagi sebetulnya. Memang dalam kehidupan dunia yang diarahkan itu atau yang ditekankan dalam tanda kutip itu adalah yang dipinjemin. Udahlah. Kalau dia memang dalam kesulitan, ya, wa in kana du usrah fanadhirah ila masyarah, tunggu sampai dia bisa bayar. Bahkan kalau perlu wa antasadaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kalau perlu udah ente enggak sabar udah min sedekahin aja. Itu arahan dari Allah kaitannya kepada yang dipinjam. Terus konsekuensi yang minjam apa? Konsekuensi yang minjam, utang ini tidak akan selesai sampai dia mati. Bahkan sampai nanti ditagih di hari kiamat. Itu mana yang lebih berat? Yang minjam. Tetap yang lebih berat yang minjam. Jadi jangan dianggap tadi kan dalilnya itu, ini makanya kalau minjemin duit sama ustadz rada berat. Karena dia tahu dalilnya. Tahu dalilnya dia. Ustadz, dalilnya kan kalau anak belum bisa bayar, tunggu sampai bisa bayar. Ente kudu sabar. Nah, kalau minjemin duit jangan sama ustadz. Dia dalilnya salah menerapkan. Gitu ya. Ini perlu dipahami. Makanya minjem itu boleh apa enggak? Boleh. Tapi tidak dianjurkan. Ini kalimatnya begitu ya. Boleh tapi tidak dianjurkan. Kalau perlu jangan dilakukan. Maka ada beberapa hal jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala yang boleh bukan berarti kita boleh melakukannya. Hati-hati tuh. Coba yang boleh ya bukan berarti kita lalu asyik melakukannya. Hati-hati terhadap yang boleh. Karena efek yang boleh itu akan banyak pada yang lain. Mancing tuh boleh nggak? Ini kadang-kadang kalau saya mancing jadi takut sama Ustadz Selamat. Nih. Karena dia demen mancing. Kalau yang lain-lain sih Yakub, memang mana ada Yakub nggak? Nah, kalau Yakub pelampiasan aja kalau dia makan. Daripada godain janda mending mancing lah kan lebih bagus gitu kan. Jadi perhatikan Pak, ada yang boleh dalam hukum, ada yang boleh tapi hati-hati terhadap yang boleh. Karena dia berefek kepada yang lain. Salah satunya utang. Makanya utang itu boleh tapi ada kata Rasul iyyakum wad-daina. Fa inna daina hummun bil-lail wa madalatum bin-nahar. Usahakan jauhi hutang itu. Karena hutang itu sedih di siang hari, gusar di malam hari. Tapi sekarang tuh orang punya utang biasa aja. Jadi kalau orang punya utang tidak sedih, tidak gusar, itu masalah. Karena konsekuensinya utang itu jangan sampai kita tidak bisa. Umar bin Khattab waktu itu ketika itu khalifah. Ya, beliau sebagai khalifah, dia sebutlah anaknya katanya pakaiannya sudah tidak bagus lah. Akhirnya dia pinjam ke bendahara. Ini khalifah itu apa? Presiden ya. Pinjam ke bendahara. Kalau bahasa kita nih, kasbon, bayaran ntar pas gajian. Ini bendahara kurang ajar ngomongnya. Kata bendahara, memang khalifah bulan depan masih hidup. Begitu. Kalimatnya itu bendahara kurang ajar ini. Saya bilang istilah yang gampang nih. Jadi bahasanya saya kasbon, nanti bayarnya bulan depan. Apa kata si bendahara? Memang khalifah bulan depan masih hidup. Enggak jadi dia minjem. Masya Allah. Memang tidak. Utang ini luar biasa. Ya.
Jadi maksud saya ini hubungannya antara manusia kepada Allah dan manusia kepada manusia. Karena pada faktanya, ya, faktanya sebetulnya syukur kepada manusia itu lebih dulu. Maksud saya, kalau orang kepada manusia tidak bersyukur, kepada Allah juga enggak. Ini kan, la yaskurullah man la yaskurun nas. Tidak dikatakan orang bersyukur kepada Allah seseorang yang tidak berterima kasih kepada orang. Karena Pak, kebaikan orang kepada kita itu yang menggerakkan siapa? Allah. Maka urusannya bukan dengan manusia, tapi tetap pastikan kita menghormati orang yang memberi. Makanya ini contoh saja. Saya ini diberangkatkan haji dengan istri saya oleh murid saya lah gampang. Sampai hari ini dia saya anggap sebagai orang tua saya. Jadi dalam doa itu sering saya bawa. Karena saya merasakan betapa ya dia sudah menolong saya. Walaupun terus terang saja ini saya lebih suka menceritakan apa yang saya alami daripada menghayal gitu. Ya. Ketika saya bilang sama orang tua saya bahwa saya mau diberangkatkan haji oleh murid saya itu dengan istri saya. Bapak saya marah dalam tanda kutip. Ya. Kata bapak saya, kenapa orang lain yang memberangkatkan bukan saya? Kesinggung juga bapak saya itu seolah-olah. Akhirnya kata bapak saya begini, ya mudah-mudahan lah. Orang yang janjiin ente mau pergi haji itu dia betul-betul, nanti betul-betul memberikan. Tapi diam-diam dia tidak ngomong kepada saya. Diam-diam dia nyuruh kakak saya supaya cariin duit buat saya ongkos haji. Ya. Karena dia dalam tanda kutip tersinggung gitu ya. Walaupun bapak saya waktu itu nggak punya duit. Tapi pokoknya cariin duit nanti pas daftar haji harus ada. Si Ma'mun itu dengan istrinya harus berangkat haji. Masa orang lain berangkatin gua kagak? Gaya orang Betawi ngambeknya rada bener kadang-kadang. Ya. Diam-diam abang saya datang, emang itu pergi haji? Iya, ada orang yang janji. Emang kenapa? Gue suruh cari duit nih buat ongkos lu pergi haji. Gue bingung gimana caranya. Artinya itu ada apa kebaikan orang lain. Mestinya kan orang tua saya yang berbuat baik kira-kira gitu ya. Tapi kok ini orang lain? Berarti ada masalah pada sama dengan kita. Mestinya kita bisa berbuat baik, tapi kita enggak. Tersinggung enggak? Mestinya tersinggung kadang-kadang, ya lu aja dah, enggak usah gua. Jadi kebaikan itu yang mestinya kita lakukan, tapi dilakukan oleh orang lain, mestinya kita tersinggung. Tersinggung itu artinya Allah. Kenapa saya tidak bisa? Minimal, kenapa enggak ada kepengenan melakukan itu? Itu gambarannya. Maka hadis ini memberikan pelajaran kepada kita, bagaimana kita selalu memberikan ucapan terima kasih kepada orang yang sudah memberikan kebaikan kepada kita. Sebetulnya itu konsekuensi kita berterima kasih kepada Allah, bersyukur kepada Allah. Karena dengan mengucapkan terima kasih kepada manusia yang menggerakkan siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira ini baru jam 1:15. Ya. Saya kira ini yang disampaikan pada pagi hari ini. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan bosan berdoa. Ya, jangan bosan berdoa. Sudah kalau sudah berdoa, sudah Allah punya urusan itu. Ya. Pokoknya kalau kita sudah berdoa, yakin Allah akan memberikan. Baik sesuai dengan yang kita minta, atau diganti yang lebih baik, atau Allah tunda sampai di akhir. Makanya jangan sampai bosan berdoa, gue berdoa mulu kagak dikasih-kasih kan bisa jadi begitu ya. Tadi tuh habis sholat langsung kabur itu kan dia berarti gue berdoa mulu juga begini aja. Ono yang kagak berdoa no di sono rumahnya tambah bagus aja katanya begitu. Kagak sholat juga rumahnya tambah bagus aja gitu ya. Awas jangan terjebak oleh itu. Ya, yang jelas berdoa itu ada keberkahan buat kita. Apa keberkahannya? Keberkahannya kita bisa berdialog dengan Allah. Ngobrol dengan orang itu kalau ketemu kan asik nggak? Asik. Ente baru ketemu wali kota demen banget kan? Oh.
Saya diomelin kemarin sama orang. Ustaz, kenapa Ustaz nggak sholat Jumat di sini? Ada wali kota. Apa urusannya wali kota sama gua? Serius banget tuh bocah. Iya Masya Allah. Ada wali kota tadi, kenapa Ustaz nggak sholat Jumat di sini? Ya? Demen sama pejabat ente, diketawain. Ya, kemudian kaitannya dengan doa tadi. Ya, dan doa setelah kita terasa bahwa doa kita diterima, doa diterima bisa jadikan wasilahnya kepada manusia kan. Nah, jangan lupa bersyukur, terima kasih kepada manusia. Karena berterima kasih kepada manusia sebetulnya itu kita digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.